Shalom, perkenalkan nama saya Nathan Lobelindi Kodi dari Prodi Manajemen NIM 28922505156. Di sini saya ingin membuat video presentasi yaitu mata kuliah pasar uang dan modal dengan ketentuan ujian akhir semester 5. Oke, kita langsung ke materinya. Slide awal ada konsep dasar-dasar uang. Yang pertama ada pengertian pasar uang. Pasar uang atau money market adalah tempat pertemuan abstrak yang digunakan para pemilik dana jangka pendek untuk menawarkan calon pengguna yang membutuhkannya, baik secara langsung maupun melalui perantara. Adapun dana jangka pendek adalah dana-dana yang dihimpun dari perusahaan maupun perseorangan dengan batasan waktu dari 1 hari sampai 1 tahun yang dapat diperjualbelikan di dalam pasar uang. Pasar uang adalah pasar tempat aset-aset keuangan diperdagangkan. Pasar uang atau money market berfungsi untuk memperdagangkan dana jangka pendek, yaitu dana berjangka waktu kurang dari 1 tahun. Kita lanjut. Tujuan pasar uang. Dalam pasar uang ada dua pihak yang terlibat secara langsung ataupun tidak langsung. Tiap-tiap pihak saling berkepentingan satu sama lainnya dan mempunyai tujuan masing-masing uang, yaitu pihak yang terlibat dalam sebagai berikut. Pertama, ada pihak yang membutuhkan dana, baik bank maupun perusahaan non-bank yang membutuhkan dana segera harus dipenuhi untuk kepentingan tertentu. Yang kedua, pihak yang menanamkan dana, yaitu pihak yang menyediakan dana atau pihak yang menjual dana, baik bank maupun perusahaan non-bank dengan tujuan untuk investasi di pasar uang. Tujuan pihak yang memerlukan dana dan mencari dana tersebut di pasar uang bergantung pada kepentingan dan kebutuhan pencari dana. Ada 4 tujuan dalam menghimpun dana dari pasar uang, yaitu yang pertama ada memenuhi kebutuhan jangka pendek, yang kedua memenuhi kebutuhan likuiditas, yang ketiga memenuhi kebutuhan modal kerja, yang keempat membayar clearing yang harus segera dibayar. Yang ketiga, fungsi dan manfaat pasar uang. Pasar uang mempunyai fungsi sebagai sarana alternatif bagi lembaga-lembaga keuangan, perusahaan non-keuangan, dan peserta-peserta lainnya, baik dalam memenuhi kebutuhan dana jangka pendek maupun dalam jangka meminjam dana atas kelebihan likuiditasnya. Pasar uang juga berfungsi sebagai sarana pengendali moneter dan melaksanakan operasi pasar terbuka. Sertifikat Bank Indonesia atau SBI sebagai instrumen dalam melakukan operasi terbuka dengan menggunakan kontraksi moneter. Lembaga-lembaga yang aktif di pasar uang adalah bank komersial, bank dagang penyalur uang, dan bank sentral pemerintah. Pasar secara tidak langsung berfungsi sebagai sarana pengendali moneter oleh penguasa moneter dalam melaksanakan operasi pasar terbuka. Pelaksanaan pasar terbuka oleh Bank Indonesia dilakukan dengan menggunakan sertifikat Bank Indonesia atau SBI. Untuk bank konvensional atau sertifikat Bank Indonesia Syariah atau disingkat dengan ESBIS. Untuk bank syariah bagi tujuan kontraksi moneter dan surat berharga pasar uang atau SPBU atau surat berharga pasar uang dengan prinsip syariah. Untuk bank syariah sebagai instrumen ekspansi moneter. Dan ada juga fungsi pasar uang dan modal adalah sebagai berikut. Yang pertama, mempermudah masyarakat memperoleh dana-dana jangka pendek untuk membiayai modal kerja atau keperluan jangka pendek lainnya. Yang kedua, untuk memberikan kesempatan masyarakat berpartisipasi dalam pembangunan dengan membeli sertifikat Bank Indonesia atau disingkat dengan SBI dan surat berharga pasar uang atau disingkat dengan SPBU. Yang ketiga, menunjang program pemerataan pendapatan bagi masyarakat. Dan ada juga manfaat pasar uang adalah sebagai berikut. Yang pertama,
untuk memasuk suksesnya pembangunan ekonomi. Yang kedua, menyerap tenaga kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat yang semakin berkualitas. Yang ketiga, terpenuhinya kebutuhan kredit jangka pendek untuk membiayai kebutuhan modal kerja perusahaan, seperti bahan dasar, bahan pembantu untuk kelancaran proses produksinya. Yang keempat, untuk terpenuhinya kebutuhan barang dan jasa bagi masyarakat yang semakin berkualitas. Yang kelima, manfaat berhimpun dana untuk perusahaan antara lain dibagi lagi menjadi beberapa bagian, yaitu yang pertama, memenuhi kebutuhan dana jangka pendek. Yang kedua, memenuhi kebutuhan likuiditas. Yang keempat, yang ketiga, memenuhi kebutuhan modal kerja. Yang keempat, membayar karena kalah clearing. Ada kelemahan atau risiko pasar uang. Risiko yang mungkin dalam kegiatan investasi di pasar uang antara lain, yang pertama, ada risiko pasar atau market risk. Risiko yang berkaitan dengan kenaikan tingkat bunga mengakibatkan investor mengalami capital loss. Yang kedua, risiko investment. Risiko yang berkaitan dengan turunnya harga sekuritas. Yang ketiga, risiko gagal bayar. Risiko yang terjadi akibat peminjam debitur atau tidak mampu memenuhi kewajibannya sesuai dengan yang diperjanjikan. Yang keempat, risiko inflasi pemberi pinjaman. Menghadapi kemungkinan naiknya harga-harga dan jasa yang menurunkan daya beli. Dan ada juga jenis ciri dan indikator pasar uang. Yang pertama, ada jenis pasar uang. Pasar keuangan dapat dibagi menjadi beberapa subjenis sebagai berikut. Yang pertama, ada pasar modal yang terdiri atas pasar primer dan pasar sekunder yang terbagi lagi menjadi dua bagian, yaitu yang pertama, pasar saham, yaitu sarana pembiayaan melalui penerbitan saham dan merupakan sarana perdagangan saham. Yang kedua, ada pasar obligasi, yaitu sarana pembiayaan melalui penerbitan obligasi dan merupakan sarana perdagangan obligasi. Pasar uang komoditi, yaitu memfasilitas perdagangan komoditi. Pasar keuangan, yaitu sarana pembiayaan utang jangka pendek dan investasi. Yang kedua, ciri-ciri pasar uang dan lembaga pengikutnya. Pasar uang menurut Patji Anuraga dan PG Pakarti 2001 mempunyai ciri berikut. Jangka waktu yang pendek, tidak terikat pada tempat tertentu. Pada umumnya supply dan demand bertemu secara langsung dan tidak perlu uang rantor Hundertwasser. Pasar uang dan pasar modal sebenarnya merupakan sarana investasi dan mobilisasi dana. Dan ada juga lembaga-lembaga yang ikut dalam pasar uang adalah yang pertama, ada bank-bank. Kedua, perusahaan-perusahaan umum. Yang ketiga, perusahaan asuransi. Yang keempat, yayasan. Yang kelima, lembaga keuangan lainnya, koperasi dan rumah gadai. Yang ketiga, ada indikator pasar uang. Indikator pasar uang sangat diperlukan untuk mengukur atau mengamati perkembangan pasar uang. Indikator pasar uang meliputi sebagai berikut. Yang pertama, ada suku bunga pasar uang antar bank atau rupiah. Tingkat bunga yang dikenakan oleh bank terhadap bank lain dalam hal pinjaman meminjam dana dalam bentuk rupiah. Yang kedua, ada volume transaksi pasar uang antar bank atau rupiah. Jumlah transaksi antar bank dalam hal pinjam meminjam dalam hal bentuk rupiah. Suku bunga pasar uang antar bank atau US dollar. Tingkat bunga yang dikenakan oleh bank terhadap bank lain dalam hal pinjam meminjam dana dalam bentuk US dollar. Yang keempat, ada volume transaksi pasar uang antar bank atau US dollar. Sejumlah transaksi antar bank dalam hal pinjam meminjam dalam bentuk US dollar. Kita lanjut C, kebijakan pengembangan dan instrumen pasar uang di Indonesia. Yang pertama, ada kebijakan pengembangan pasar uang.
Bank Indonesia sebagai bank sentral di Indonesia telah mengambil beberapa kebijakan yang bertujuan untuk menciptakan sistem keuangan yang sehat, meningkatkan ketersediaan informasi bagi pelaku pasar, dan meningkatkan efektivitas kebijakan moneter. Oke, lanjut. Ada kebijakan pasar uang konvensional. Instrumen konvensional yang diterbitkan antara lain sebagai berikut. Ada penggunaan sertifikat Bank Indonesia atau disingkat dengan SBI, piranti operasi pasar uang terbuka sekaligus pasar uang dengan tujuan utama sebagai piranti kebijakan moneter, khususnya untuk kontraksi moneter sebagai piranti pasar uang dan sebagai salah satu alternatif bagi perbankan untuk menempatkan kelebihan likuiditas yang dimiliki. Yang kedua, penggunaan surat berharga pasar uang atau disingkat dengan SPBU untuk memberikan pilihan kepada pelaku pasar uang dalam menempatkan dana yang tidak terpakai. Lanjut, kebijakan pasar uang syariah. Yang kedua, ada instrumen pasar di Indonesia. Instrumen atau surat-surat berharga yang diperjualbelikan dalam pasar uang cukup bervariasi, termasuk surat-surat berharga yang diterbitkan oleh badan-badan usaha swasta dan negara serta lembaga-lembaga pemerintah. Instrumen pasar keuangan yang ada di Indonesia menurut Dahlan Siamat 2001 antara lain sebagai berikut. Ada sertifikat Bank Indonesia atau disingkat dengan SBI. Tujuan Bank Indonesia mengeluarkan SBI untuk mengurangi peredaran uang di dalam masyarakat. Yang pertama, ada surat berharga pasar uang atau disingkat dengan SPBU. Adalah surat berharga yang dikeluarkan oleh bank umum dan beli oleh Bank Indonesia dengan nilai nominal yang cukup besar. Tujuannya untuk meningkatkan likuiditas bank umum dan menekan laju inflasi. Yang kedua, sertifikat deposito adalah sejenis surat berharga yang dikeluarkan oleh bank dalam nilai nominal tertentu sebagai surat atau tunjuk pasar valuta asing, yaitu tempat orang dapat membeli atau menjual sejenis mata uang asing atau menukar dengan mata uang rupiah. B. Ada surat berharga pasar uang atau disingkat dengan SPBU. Surat berharga pasar uang atau disingkat dengan SPBU, surat berharga berjangka pendek yang dapat diperjualbelikan secara diskonto dengan Bank Indonesia atau lembaga diskonto yang ditunjuk oleh BI atau Bank Indonesia. Ditinjau dari jenis transaksi dan warkatnya, SPBU dapat dibedakan menjadi beberapa bagian, yaitu yang pertama, ada surat sanggup aksep atau promosi, dapat berupa surat sanggup yang diterbitkan oleh nasabah dalam rangka penerimaan kredit dari bank untuk membiayai kegiatan tertentu. Kedua, ada juga surat sanggup yang diterbitkan oleh bank dalam rangka pinjaman antar bank. Lanjut, C. Sertifikat deposito. Sertifikat deposito merupakan alat keuangan berdurasi singkat yang dikeluarkan oleh bank dan memerlukan bunga tetap setelah jatuh tempo. Jangka waktu yang diberikan bervariasi, yaitu 2 bulan, 3 bulan, 6 bulan, dan 1 tahun. Penerbitan sertifikat ini atas unjuk dalam bentuk sertifikat yang berarti dalam sertifikat tidak tercantum nama badan hukum tertentu ataupun orang tertentu. Penempatan dana cair ke dalam rekening tabung lembaga keuangan yang menawarkan suku bunga tetap setelah ketentuan jatuh tempo dilibatkan dan dalam penerbitannya. Lanjut, C. Commercial paper. Commercial paper atau surat berharga komersial atau disingkat dengan CV adalah surat sanggup atau promes tanpa jaminan atau yunsan surat debit yang diterbitkan oleh perusahaan dan diperdagangkan melalui bank atau perusahaan efek berjangka waktu pendek atau short term dan diperdagangkan dengan sistem diskonto. Jangka waktu CV paling lama adalah 270 hari. Lanjut, ada call money.
Call money yaitu kegiatan pinjam meminjam dana antara satu bank dan bank lainnya dalam jangka pendek. Interbank call money merupakan pinjam antar bank yang terjadi dalam proses clearing. Pengertian call money adalah kredit atau pinjaman yang harus segera dilunasi atau dibayar apabila sudah ada tagihan atau panggilan dari pihak pemberi dana atau kreditor. Tujuan interbank call money yaitu sebagai berikut. Yang pertama, ada bank-bank yang sangat memerlukan dana tambahan untuk menutup kekalahan clearing pada hari yang bersangkutan atau memenuhi ketentuan kewajiban pemeliharaan likuiditas. Yang kedua, bank-bank yang mempunyai kelebihan dana atau idle dapat menjadi dana tersebut untuk earning aset dalam rangka mendapat rentabilitas yang optimal dengan cara meminjam untuk waktu yang relatif pendek. Dan ada juga risiko interbank dan call money, yaitu yang pertama ada risiko pasar terjadi karena adanya fluktuasi suku bunga dan nilai tukar yang terjadi. Yang kedua ada risiko operasional tidak berfungsi sebagai proses internal, kesalahan manusia, kegagalan proses sistem atau masalah internal. Yang ketiga ada risiko kredit, adanya risiko ketidakmampuan pihak ketiga dalam melunasi kewajibannya. Lanjut, F. Repurchase Agreement. Repurchase Agreement yaitu transaksi jual beli surat-surat berharga disertai dengan perjanjian bahwa penjual akan membeli kembali surat-surat berharga yang dijual tersebut pada tanggal dan dengan harga yang telah ditetapkan terlebih dahulu. Yang pertama ada transaksi ke repo. Repo atau repurchase agreement adalah transaksi penjualan surat berharga dengan janji untuk membeli kembali surat berharga tersebut tetap dicatat sebagai aset dalam portofolio penjual, sedangkan janji untuk membeli kembali dicatat sebagai kewajiban penjual. Yang kedua ada transaksi reverse repo. Reverse repo atau collateralized lending merupakan transaksi pembelian surat berharga dengan janji dijual kembali. Pembeli mengakui transaksi ini sebagai tagihan reverse repo. Istilah reverse repo digunakan untuk menggambarkan kejadian sebaliknya dengan transaksi repo. Apabila penjualan efek dengan perjanjian membeli kembali disebut transaksi repo. Lanjut, Bankers Acceptance. Bankers Acceptance atau BA merupakan instrumen pasar uang yang digunakan untuk membeli kredit pada eksportir atau importer untuk membayar sejumlah barang atau untuk membeli valuta asing. BA adalah time wrap atau wesel berjangka yang ditarik oleh seorang eksportir atau importir atas suatu bank untuk membayar sejumlah barang atau membeli valuta asing. Apabila bank menyetujui wesel tersebut, bank akan menstempel dengan kata accepted di atas wesel tersebut dan akan memprosesnya. Oke, sekian dari materi ini. Mungkin ada kesalahan kata atau kesalahan dalam kalimat atau kesalahan dalam penyampaian materi, mohon dimaklumi. Terima kasih.